Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatihah Zuhra dengan NIM P1C124056. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan matematika sederhana di dalam Microsoft Excel. Nah, yang pertama itu adalah penjumlahan. Misal 2 kita kasih sama dengan 2 spasi 2 tambah 2. Kita tekan shift tambah. Nah, sama dengan 4. Nah, bisa juga dengan kita tulis pisah 2 sama dengan kita tekan blok ditambah 2, ya, muncul hasilnya sama dengan 4. Selanjutnya adalah sama dengan 2 dikali 2. Kita menggunakan bintang sebagai tanda perkaliannya. Nah, selanjutnya adalah sama dengan 2 dikurang 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya adalah pembagian. Kita menggunakan garis miring. Sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Kita menggunakan garis miring. Nah, selanjutnya adalah saya akan memperlihatkan cara membuat rumus statistik sederhana. Pertama, saya sudah membuat datanya. Kita ambil dulu data ini karena kita akan mencari nilai maksimum dan minimum. Nah, nilai maksimal itu adalah nilai tertinggi dari data tersebut dan minimum itu adalah nilai terendah dari data tersebut. Nah, kita coba, kita gunakan kita gunakan rumus max untuk melihat nilai tertinggi dari data tersebut, lalu kita blok datanya dan enter. Nah, kita dapat melihat data tertingginya adalah 93. Nah, selanjutnya adalah minimumnya kita samakan tadi, hanya yang berbeda itu adalah rumusnya untuk melihat nilai terendah. Nah, nilai terendahnya adalah 50. Selanjutnya adalah untuk mengetahui SUMIF dan SUMIFS. Yang pertama itu adalah SUM. Nah, yang pertama itu kita ambil datanya ya, teman-teman. Ambil datanya dulu. SUM itu digunakan untuk menjumlahkan seluruh data. Misal untuk menjumlahkan sesuatu. Misal ini ada 3 tabel samping, 3 kolom, kita gunakan sama dengan SUM. Lalu kita blok. Nah, muncul nilainya ya, teman-teman. Begitupun seterusnya. Kita mengcopy rumus saja. Nah, selanjutnya adalah SUMIF. SUMIF ini adalah SUMIF ini bisa menentukan kriteria seperti laki-laki dan perempuan. Misal kita tulis dulu datanya ya. Kriteria, tapi hanya satu kriteria. Nah, rumusnya itu kita akan mengetahui berapa jumlah tabungan dari laki-laki. Nah, selanjutnya itu kita akan
mencari jumlah tabungan laki-laki, pertama-tama kita buat rumus SUMIF, lalu kita blok data keterangan laki-laki atau perempuan. Setelah itu titik 2, setelah itu kita buat tanda petik di atas, terus kita tulis keterangannya laki-laki, tulis lagi tanda petik, titik 2, kita blok jumlah, nah kita enter, munculkan nilai dari jumlah seluruh tabungan laki-laki pada data di atas senilai Rp655.000. Lalu kita kasih rupiahkan. Oke. Nah, selanjutnya itu adalah SUMIFS. SUMIFS ini digunakan pertama kita ambil datanya dulu ya. Nah, SUMIFS ini digunakan untuk SUMIFS ini digunakan itu bisa kriterianya lebih dari 2. Seperti ini, kita ambil dulu datanya ya. Terus kita lengkapi dulu. Nah, setelah itu kita total dulu ya. Kita kali sama dengan 7, kita gunakan shift, tekan tanda bintang. Nah, muncul nilainya, lalu kita copy rumus. Nah, selanjutnya kita hapus dulu. Oke. Lalu begini caranya, kita tekan sama dengan SUMIFS, kita buat kurungan, lalu kita blok total, lalu titik 2, kita blok di bagian nama barang. Nah, selanjutnya kita berlagi titik, koma, lalu tanda petik, karena yang kita ingin lihat nilainya adalah power supply. Kita tulis kriterianya pertama, yaitu power supply, nama barangnya power supply, titik 2, lalu kita blok kondisinya, lalu kita buat lagi kriteria keduanya itu adalah non ori, tapi diberikan tanda petik ya. Nah, lalu tutup kurung, enter. Nah, nilainya muncul ya teman-teman. Begitupun seterusnya, kita menggunakan SUMIFS untuk dua kriteria seperti yang di atas. Kali di sini tidak bisa copy rumus ya teman-teman, karena kriterianya itu berbeda-beda. Jadi kita harus menggunakan rumusnya seperti tadi. Kita pertama blok total, habis itu blok nama barang, habis blok nama barang kita
tulis kriteria pertamanya, tapi kita harus menggunakan tanda petik ya. Jika tidak menggunakan tanda petik, maka hasilnya itu tidak akan keluar. Nah, setelah itu kita kondisinya, yakni kriteria keduanya. Kita tulis tanda petik lagi, begitu. Ori. Nah, kita enter. Nah, nilainya muncul ya. Begitupun seterusnya. Sekian dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.